Monggo. Terima kasih Bu El. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pramuklas. Pak Dirjen, mungkin sudah masih ada, belum tahu saya, Prof. Sawal, teman-teman, ini mungkin juga ada teman-teman rektor, mungkin WR, mungkin dekan, tim-tim pengembang, dan khususnya mahasiswa PPG, PGSD Prajabatan tahun 2020. Saya yang gampang-gampang saja gitu bagian saya gitu. Izinkan saya share screen ya. Monggo, Prof. Gimana caranya? Siap, siap. Biasa ya. Oh, si gula isi. Yang ini kali. Nggak pakai screen juga udah bagus Pak Muklas. Begitu ya? Oke, adik-adik mahasiswa PPG, PGSD, Prajabatan yang saya hormati, saya ingin berbagi saja karena saya ini pernah jadi guru SD gitu ya. Pernah jadi cukup lama itu, pernah jadi kepala SD gitu. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini berbagi saja, moga-moga ada manfaatnya gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin ini. Sekarang ini 15 September tahun 2020, jamnya jam 9.25. Kalau saya ubah dulu ya, saya ubah dulu. Ini jamnya jam 9.25. Oke. Oke, 09.25. Nah, oke. Pertanyaan saya begini, tolong mari Anda pejamkan mata seperti gambar itu. Gambar itu yang atas itu juga guru loh itu di internet, saya nggak tahu orangnya gitu kan, internet katanya. Nanti cari ya, browsing ya. Browsing guru sedang memejamkan mata gitu ya. Nanti ketemu gambarnya itu. Nanti ada yang huruf merah tampak sedikit nanti dibaca ya bagi mbak-mbak ya. Nah, pejamkan mata, bayangkan apa yang Anda kerjakan nanti pada 15 September 2030 jam 9.25 pagi. Jadi kira-kira 10 tahun lagi. Tolong Anda bayangkan apa yang Anda kerjakan 10 tahun dari sekarang. Tolong ditulis di chat ya. Nanti Bu El akan baca itu. Tolong di chat, ditulis ya. Jadi sekali lagi, pejamkan mata, bayangkan apa yang Anda kerjakan tanggal 15 September tahun 2030 jam 9.25 pagi. Oke, nanti Bu El akan menjawab. Jawabnya nanti aja, bacanya Bu El, nggih. Bacanya nanti aja. Siap, Prof. Nggih. Adik-adik, ini berbagi pengalaman sebagai guru SD gitu ya. Jadi kalau ada rumah semacam ini ya, ini dapat internet kan. Bagian mana rumah itu yang penting tetapi nggak kelihatan. Ini saya sering tanyakan kepada teman-teman. Ternyata katanya itu pondasi ya. Karena kalau pondasinya itu tidak kokoh, jangan-jangan rumahnya roboh, retak, miring gitu ya. Tapi sayang, pondasi memang kemudian penting tapi nggak kelihatan. Kalau kita ke rumah teman gitu ya, ke rumah saudara, rumah tetangga ini yang kita lihat kan pintunya, dindingnya, atapnya itu kan. Itulah nasibnya guru SD. Termasuk saya ini, nasibnya guru SD itu. Disuruh memberi fondasi pada anak-anak ketika usia-usia
dini, usia 6, 7, 8, 9, sampai 12 itu. Tapi ketika anak itu sukses besok jadi dokter, jadi apa gitu, yang tanya, dulu lulusan mana? Dari perguruan tinggi mana ya? Universitas mana ya? Gitu. SMA-nya mana ya? Jarang orang bertanya, dulu SD-nya di mana ya? Gitu. Jarang itu. Jadi seakan-akan kita nggak kelihatan. Sudahlah, jangan terlalu dirisaukan. Karena kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya, kalau manfaatnya itu makin banyak, ya makin baik gitu kan. Jadi kalau pondasi manfaatnya kan banyak. Seperti kita ini guru SD kan. Itu yakinlah nanti Tuhan akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Itu enggak apa. Jadi gini adik-adik, saya sering berkelakar dengan teman-teman guru. Kalau kita naik becak, katanya bayarlah begitu turun. Naik becak, naik taksi, naik apalagi ya, angkot gitu kan. Begitu turun harus bayar gitu kan. Seakan-akan itu begitu keringatnya belum kering dibayar. Kalau kita ngundang orang tukang untuk ngecat rumah, biasanya kita bayar pada hari Sabtu seminggu sekali. Nah, kalau guru, kapan dibayar? Banyak teman itu, kalau PNS ya awal bulan, kalau bukan PNS ya akhir bulan. Saya bilang bukan, itu bukan gaji itu. Yang kita terima awal bulan itu uang muka saja. Karena gaji guru itu diterima besok di akhirat, besok. Jadi sudahlah, terima aja gajinya nggak seberapa besar, tapi toh kita punya pahala. Karena katanya bagi yang beragama Islam kan, ketika orang itu meninggal, semua selesai, tinggal 3 perkara. 1 amal jariah, 2 anak soleh, 3 ilmu yang bermanfaat. Nah itu kan, moga-moga ilmu yang kita berikan, panjenengan berikan kepada murid besok itu bermanfaat. Kita petik gajinya di akhirat gitu ya. Jadilah saya guru SD. Nah, teman-teman, adik-adik, coba diperhatikan gambar ini. Kita tahun 2020, katakanlah itu ada anak SD. Mungkin kelas 3, mungkin kelas 4, mungkin kelas 5, mungkin kelas 6 gitu ya. Kalau gambarnya itu, kira-kira nanti tahun 2045 usia berapa ya? Dugaan saya usianya mereka itu kalau sekarang katakanlah 12 begitu, ditambah 25 ya mungkin 37 ya. Bagi yang usia 10 mungkin ya 35, bagi yang usia 15 mungkin ya 40 gitu kan. Nah, kalau nanti tahun 2055 berapa ya? Berarti kan kira-kira itu 35 tahun lagi. Berarti kalau usia 10 ya menjadi 45, kalau usia 20 menjadi 47 dan seterusnya itu. Hati-hati loh ya. Hati-hati betul. Karena kita ini punya wali kota, punya bupati, punya menteri usia di bawah 40 loh. Jangan-jangan yang kita ajar tahun ini nanti ketika Indonesia ini ulang tahun 100 tahun, jangan-jangan di menteri itu. Jangan-jangan jadi wali kota. Saya yakin kok guru SD-nya Pak Jokowi nggak bayangkan Pak Jokowi jadi presiden. Nggak bayangkan itu. Ternyata jadi presiden gitu kan. Jadi jangan kaget, tapi juga jangan lepas. Harus kita pupuk anak-anak ini karena siapa tahu besok jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, bahkan mungkin jadi presiden. Moga-moga kita doakan gitu kan.
Nah, teman-teman, ini saya sampaikan karena apa? Kita ini membuat fondasi untuk anak-anak kita ke depan. Kalau fondasi kita kokoh, kita berharap, kita mimpi, nanti jadi rumah yang hebat, rumah yang bagus, katakanlah jadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak, gitu kan? Nah, apakah betul semacam itu? Ini saya berbagi 3 penelitian yang lama sebenarnya. Penelitian lama ini 2008 kan 12 tahun lalu. Itu John Hattie di New Zealand itu meneliti ternyata kontribusi guru terhadap hasil belajarnya anak itu 58%. Artinya kalau murid kita dapat nilai 100 itu, yang 58 itu perannya guru. Yang saya baca dari penelitian John Hattie itu, sekolah, gedungnya, perabotnya itu hanya 7%. Ya, teman mainnya juga 7%. Rumahnya juga 7%. Jadi jauh lebih tinggi perannya guru dibanding kondisi sekolah. Jadi katakanlah daripada gedungnya bagus, gurunya nggak bagus, lebih baik gedungnya sederhana tapi gurunya bagus. Apakah itu yang terjadi di New Zealand? Ternyata enggak. Morset, Barber, Shigeoka itu meneliti barang yang hampir sama di Amerika Serikat, angkanya 53%. Di Indonesia, ini moga-moga dari ada Semarang, teman UNES ini Semarang ini tahun 2012 meneliti. Tapi seingat saya penelitiannya di Kalimantan Selatan. Angkanya 54,5%. Artinya apa? Ada 3 penelitian yang di benua yang berbeda tentang kontribusi guru terhadap hasil belajar siswanya. Angkanya tidak jauh berbeda. Jadi ini katakanlah kita terkonfirmasilah betapa besar perannya guru terhadap hasil belajar siswa. Peran panjenengan semua besok ketika ngajar terhadap hasil belajarnya murid-muridnya, gitu kan. Nah, ini saya ingin kaitkan bagaimana kok bisa berperan besar. Ternyata hasil belajar anak-anak kita itu, murid kita itu tergantung dari inovasi para guru ketika mengajar. Inovasi mengajar itu artinya yang paling gampang mengupayakan, mengotak-atik, menyempurnakan agar anak-anak belajar dengan baik gitu ya. Nggak usah pakai teori yang macam-macam lah gitu ya. Ya gitu loh kayak guyonnya gini kan. Kalau pelawak itu melawak kemudian yang nonton nggak ketawa, ya improvisasi supaya penontonnya ketawa kan begitu. Kalau kita ngajar muridnya ngantuk, ya kita improvisasi. Gitu. Nah, seterusnya. Nah, ternyata untuk bisa berinovasi itu punya 2 syarat. Harus punya pengetahuan yang baik, kompetensi yang baik, tetapi juga punya komitmen kerja yang baik. Nah, moga-moga ada yang besok jadi kepala sekolah. Ternyata penelitian ini komitmen guru, kemampuan guru itu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan di sekolah, gitu ya. Adik-adik yang saya cintai, kalau semua tadi kemudian dikaitkan gitu, komitmen misalnya, ada buku bagus, buku lama sebenarnya ini, juga buku yang kira-kira 8 tahun lalu. Buku ini bukunya Ian Percy, judulnya Going Deep. Nggak tahu, pergi ke dalam itu. Tapi sebenarnya itu buku tentang semacam spiritual leadership ya, gitu ya. Dia mengatakan kalau komitmen orang ketika bekerja itu terbagi menjadi 4. Ada political commitment,
itu orang-orang yang kalau bekerja memenuhi kewajiban. Oke, ini kurikulumnya ya terapkan di kurikulumnya. Ini tesnya, berikan tes itu. Perkara cocok enggak urusan. Gitu. Menggugurkan kewajiban, memenuhi kewajiban. Hasilnya apa? Enggak pernah dipikir. Yang kedua, yang disebut intellectual commitment. Oh enggak, seharusnya begini. Gitu. Berarti dia ingin pekerjaannya itu kerjakan dengan baik, cocok dengan sekolahnya. Improvisasi dari aturan yang ada supaya cocok. Yang ketiga, social commitment. Itu berpikir apakah yang dikerjakan, apakah yang diajarkan cara mengajar kita ini memang punya manfaat untuk anak-anak kita. Ini barangkali tadi yang disebut oleh Pak Dirjen maupun oleh Prof. Sawal, apakah kita ini orientasinya pada anak? Itu ya, yang disebut social commitment, manfaat pada anak yang menjadi aturan acuan kita dalam bekerja, dalam kita berinovasi. Spiritual itu yang terpuncak kata Pak Ian Persi ini, apakah yang diajarkan cara mengajar itu cocok dengan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan agama yang kita yakini. Moga-moga nanti ketika adik-adik jadi guru paling tidak di level 3 atau 4 itu gitu ya, tidak level 1 apalagi bawah lagi ya. Nah, oke. Nah, saya kaitkan karena apa? Ketika kita berinovasi, berimprovisasi itu akan terkait. Enggak, saya akan memperbaiki cara mengajar saya, improvisasi, tapi sampai level mana? Ya kan? Apakah sampai pada anak-anak yang menerima, anak-anak yang saya ajar itu punya manfaat dan terusnya itu. Nah, tetapi kan begini, semua perbuatan tergantung niatnya kan. Yang tadi Prof. Sawal menyebut itu panggilan jiwa tadi. Niatnya kan, nawa itu kita, niat kita ini mengajar untuk menyiapkan anak-anak untuk ke depan. Agar mereka hidupnya bisa sukses dan terusnya itu. Jadi kalau begitu, jadi apa yang tadi kita sampaikan, kita diskusikan itu, jadi kontribusi guru terhadap hasil belajar itu sangat besar. Ingat, peran panjenengan beliau itu sangat besar terhadap kontribusi, terhadap hasil belajar anak-anak. Dan bagi guru SD, itulah pondasi bagi pendidikan di atasnya, bagi kehidupan yang akan datang bagi anak-anaknya. Jadi semacam guru SD itu menyiapkan masa depan anak kita, bahkan menyiapkan pemimpin masa depan. Karena boleh jadi ada nanti jadi orang tokoh-tokoh yang akan memimpin negara ini, memimpin provinsi ini, memimpin kementerian ini, memimpin kabupaten kota ini. Nah, ternyata tadi berbagai upaya itu tergantung inovasinya. Dan inovasi itu tergantung dari kompetensi dan komitmen. Dengan begitu, saya mimpi, saya berharap ketika ikut PPG ini, panjenengan semuanya juga belajar meningkatkan kompetensi, sekaligus meningkatkan komitmen kerja besok. Gitu ya. Sehingga begitu lulus menjadi orang-orang guru baru yang punya kompetensi bagus, yang punya komitmen kerja juga bagus. Ada yang saya hormati, berikutnya saya ingin berbagi ini. Ini gambar saya ambil internet, yang ini orang mengambil uang di bank, yang bawah itu orang makan di restoran, di rumah makan gitulah. Mohon maaf. Nah, ketika ada COVID ini, kemudian kita sangat jarang ke bank, ngambil uang lewat ATM, karena nggak mau ketemu orang di bank.
kadang-kadang juga menggunakan mobile banking lewat HP itu termasuk kalau ke warung kita males lewat GoFood, GrabFood dan seterusnya itu. Pertanyaan saya begini, kalau besok Mbak Covid sudah pulang kampung, Mbak Covidnya pulang kampung, nggak cepat pulang kampung WLG, kira-kira apakah kita akan balik ngambil uang ke bank? Dugaan saya kok enggak. Dugaan saya karena keenakan orang sudah lewat ATM mobile banking. Kata teman-teman yang akrab dengan saya, besok kalau kita ke rumah makan itu, kita ke mall itu bukan untuk makan tujuannya, tapi untuk rekreasi. Bahkan teman saya yang punya usaha gitu ngatakan gini, besok orang ke mall itu rekreasi untuk melihat barang. Tapi belinya online. Jadi melihat barangnya di mall sambil jalan-jalan, tapi kalau beli barangnya online. Karena apa? Lebih murah dibanding beli di mall, gitu kan? Pertanyaannya begini, sekarang ini sebelum COVID dulu, kita akan ngajar di kelas tatap muka itu. Terpaksa sekarang kemudian semua guru, semua dosen, termasuk saya, itu ngajarnya online. Pertanyaan saya, apakah besok setelah COVID pulang, Mbak Covidnya pulang kampung sana, apa kembali seperti dulu? Balik ngajaran tatap muka gitu kan? Dugaan saya enggak. Karena juga ternyata ngajar online juga ada enaknya gitu kan. Kuliah online juga ada enaknya walaupun ada yang enggak enaknya juga gitu kan. Dugaan saya tidak. Nah, kalau tidak kembali seperti semula, kira-kira seperti apa besok proses belajar mengajar di SD, di SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Kita perlu menyiapkan diri karena saya yakin besok panjenengan lulus PGSD, PPG, PSD itu COVID-nya sudah pulang kampung. Sehingga siaplah menjadi guru profesional tetapi di era pasca COVID ketika COVID-nya pulang. Dan tampaknya tidak akan seperti mengajar ketika belum ada COVID. Gitu kan. Nah, teman-teman, saya gambarkan ini. Sekarang ini kan kalau Surabaya, seorang Surabaya ya, itu ngomong Mbah Google. Tanya apa? Tanya Mbah Google. Karena Google tahu semuanya. Tanya aja, itu kan Google. Berapa usia Pak Jokowi? Oh, dia tahu. Pak Jokowi anaknya berapa? Oh, tahu dia, gitu kan? Gitu kan. Bahkan dia di mana rumahnya Bu El? Tanya, nggak tahu itu. Ketik Elvira gitu kan, ketemu itu, gitu. Gambar juga ada, gitu kan. Ketik Syawal Gultom, ketemu itu rumahnya di mana dan sebagainya itu, gitu ya. Nah, ini saya nulis buku 4 tahun lalu Bu El. Ini satu tahun 2016. Waktu itu saya mikir, lah kalau semua sudah bisa ditanyakan di Google, guru ngajari apa ya? Sehingga bayangan saya kemudian waktu itu, kalau begitu maka guru sekolah punya peran yang lain. Karena kalau cuma tanya informasi, penduduk Indonesia berapa, dan seterusnya itu semua ada di Google. Bahkan kita bisa tanya itu. Kalau kita makan sehari-hari itu berapa ons kira-kira konsumsi beras per hari per orang? Ada di Google. Gitu. Sementara kita juga amati sekarang anak ini. Anak kita ini anak generasi Z. Cucu saya ini kan Z juga ya. Wong umur berapa ya? 5 tahun itu. Malah bukan alfa ya. Itu sering kong nggak gitu kong pakai HP-nya kong. Saya diajari loh. Sehingga anak-anak itu sudah canggih betul. Jadi jangan lupa nanti panjenengan ketika masuk jadi guru SD, anak-anak itu seringkali lebih canggih dibanding gurunya cara menggunakan HP gitu kan. Sehingga kalau begitu, kalau semua informasi sudah ada di Google dan anak bisa mendapatkan, jadi apa yang dipelajari bersama guru? Apa ketika guru bersama siswa tadi itu, katakanlah nanti tatap muka, apa yang dipelajari? Karena itu ada semuanya. Ini yang ingin saya ajak teman-teman untuk mencoba mendiskusikan.
Apa yang kita kerjakan sebagai guru ketika kau sudah pulang, tapi anak-anak kita kemudian sudah canggih megang HP, tanya kepada Mbah Google gitu kan. Nah ini, saya bayangkan begini, bayangkan Google dapat kok menjawab, Google Map tahu dari rumah ke sekolah itu terdekat mana, tahu itu. Nah, tetapi Google tidak menjawab. Kalau begitu, kalau dari rumah mau ke sekolah jalan terpendek mana, membandingkan Google nggak ada itu. Itu nggak ada. Jadi kemudian kalau mencari informasinya ada, tapi kalau membanding-bandingkan itu Google tidak tahu. Karena memang Google tidak untuk itu. Jadi Google tahu itu. Bagaimana ada filmnya, bermain voli, ada filmnya itu. Tetapi bagaimana melaksanakan voli beneran, bermain voli, nggak ada. Nah, disinilah kira-kira perannya guru di luar online tadi, gitu kan? Jadi yang saya bayangkan, Google bisa memberi informasi, bisa memberikan film, tetapi kemudian melatihkan bagaimana mengolah informasi, bagaimana betul-betul mendribel bola, tidak ada. Nah, itu yang nanti akan kita perankan oleh guru di luar yang online tadi, gitu kan. Bahkan ini yang hijau di benak saya, gimana yang ngajarkan akhlak, ngajarkan karakter pada anak-anak. Padahal kan anaknya nyontoh kita. Maka artinya walaupun Google nanti bisa menunjukkan apapun tentang itu, tetapi ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan oleh Google secara daring. Jadi jangan takut guru kehilangan peran, ada, tetapi bukan memberi informasi loh ya, gitu. Nah ini. Nah bayangan saya kemudian kalau yang kiri itu Google-nya, yang kanan itu perannya guru. Memandu cari informasi, mengolah data, melatihkan, memberi teladan, itulah yang tadi Prof. Sawa nyebut blended learning. Campuran antara, gampangannya, antara online dengan tatap muka. Gitu kan. Isinya apa? Macam-macam, bisa campuran juga. Tapi dalam konteks ini, blended ini yang paling gampang, campuran, sebagian lewat online, sebagian tatap muka. Nanti tinggal yang online itu apa, tatap muka apa. Saya ingin berikan catatan, yang online itu tidak dari rumah loh ya. Jadi saya sudah mempraktekkan, walaupun saya berada di kampus, di ruangan yang sama dengan mahasiswa, tapi mahasiswa saya minta tolong di googling data ini. Nyari sendiri di ruangan. Kemudian tolong data itu diolah menjadi begini. Lah, mengolahnya kita dampingi, tapi datanya dia bisa mencari sendiri lewat Google. Pengalaman saya, mereka juga bertanya anak-anak itu, ini nggak ketemu di sini, oh cari di web ini ada, cari cara mencarinya kita bisa ngajari gitu ya. Nah, teman-teman, ini saya sampaikan karena apa? Karena dunia terus berubah. Dan kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu dengan zamannya. Zamannya zaman digital. Jadi jangan diajari seperti kita dulu belajar ketika kita sekolah gitu kan. Everything changes except change ya. Semua berubah kecuali perubahan itu. Pada kata Charles Darwin, orang yang hebat, yang survive ketika ada perubahan itu bukan orang yang paling pinter, bukan yang perkuat, tapi orang yang paling pandai beradaptasi, menyesuaikan dengan perubahan itu. Sekarang era digital, maka kita menyesuaikan diri. Bagaimana memanfaatkan era digital itu untuk menopang pekerjaan kita menjadi guru SD besok, gitu kan? Nah, apalagi kemudian sekarang ini ada istilah industri 4.0, ada masyarakat 5.0, macam-macam kan? Yang katakan semua besok itu semua lewat internet,
semua itu ada big datanya, semua disimpan di cloud kan. Sekarang kan kita nggak mau punya file besar-besar di rumah, simpan di cloud gitu kan, toh gratis kan, sampai dengan volume tertentu. Nah, itu kemudian muncul lagi. Maka di era semacam itu, yang penting besok kemampuan orang itu yang 4C itu ya, yang berpikir kritis, critical thinking, yang berkomunikasi dengan baik, itu yang namanya collaboration, ada yang namanya kreatif, ada yang namanya kemampuan bekerja sama. Banyaklah, ada yang 4C, ada yang 5C, ada yang 6C, dan seterusnya itu. Intinya kan kemudian bagaimana kita mengajar anak kita dengan blended tadi, agar anak-anak kemudian punya kemampuan ke depan. Karena kata Sayyidina Ali, anakmu itu akan hidup di zaman yang ke depan, bukan zaman sekarang. Nah, di benak saya kemudian ini. Jadi kalau begitu, tantangan panjenengan semua ketika selesai PPG, PGS nanti adalah mendidik generasi Z, generasi yang lebih senang pakai HP daripada yang lain-lain itu, menerapkan blended learning, karena nggak akan balik tatap muka semuanya, agar anak-anak punya kemampuan, punya kompetensi 4C tadi. Inilah kira tantangan panjenengan ketika selesai ikut PPG, dan semua moga-moga semua lulus BLG, dan kemudian menjadi guru SD bersama dengan saya nanti ya. Nah, tetapi saya yakin ini barang baru sebenarnya, baik bagi guru maupun dosen. Karena apa? Kita belum pernah ngalami. Jadi nanti dosen yang akan bimbing panjenengan, guru pamong juga barang baru ini. Karena COVID juga baru jalan kan? Sekarang orang sedang mencari-cari bagaimana caranya, karena memang belum pernah ngalami. Jadi nggak usah risau. Nanti belajar bareng-bareng bersama gurunya, bersama dosen pembimbingnya. Teman-teman, saya usul ini, sekarang ini usulan. Kalau gurunya, kalau dosennya juga belum punya pengalaman, bukan nggak pandai loh ya, mungkin pandai, tapi belum punya pengalaman bagaimana mendidik generasi Z dengan menerapkan blended learning, untuk kompetensi 4C, maka usul ya, bisakah kemudian PPG selama berapa 2 bulan di kampus, 4 bulan atau berapa bulan di sekolah itu lakukan semacam penelitian tindakan kelas untuk menemukan, oh gini ya, ternyata begini ya cara mengajar anak generasi Z yang supaya menguasai kompetensi 4C dengan blended learning. Tetapi saya ingin bercatatan, PTKI di sini dalam yang sama bukan PTK untuk membuat laporan penelitian yang ilmiah loh ya. Kalau toh nanti membuat laporan penelitian ilmiah itu bonus saja. Tapi PTK untuk memperbaiki belajar, memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Jadi fokusnya bukan membuat karya ilmiah, tapi supaya apa yang kita ajarkan hari ini lebih baik dengan kemarin, lebih baik dari minggu lalu. Karena kata yang saya yakini, kalau yang kita kerjakan hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Apalagi jelek, celaka. Yang baik itu sekarang lebih baik dibanding kemarin. Gitu kan. Apakah nggak perlu catatan? Perlu. Tapi singkat saja yang saya lakukan itu kemudian di buku biasa cuma nyata, hari ini saya mengajar ini, masih begini, topiknya ini kok begini ya, gitu. Mungkin cuma seperempat halaman untuk setiap kali mengajar, untuk catatan apa yang perlu saya perbaiki untuk ke depan. Bahwa kemudian catatan akan dikumpulkan jadi laporan penelitian, monggo. Tetapi itu bonus, jangan fokus ke situ, gitu ya. Nah, karena guru juga belum punya pengalaman, dosen juga belum pernah melakukan banyak kali, maka usul saya selama PPG ini baik nanti ketika lokakarya di kampus maupun PP di lapangan itu antara dosen pembimbing,
guru, pamong, mahasiswa bisa berkolaborasi melakukan PTK menjadi tim. Ini tim PTK selama sekian bulan untuk menemukan model blended learning terbaik gitu kan. Jadi nanti dosen, guru dan mahasiswa menjadi tim PTK di dalam PPG ini untuk menemukan model blended learning yang terbaik, yang paling efektif untuk mendidik generasi Z untuk menguasai kompetensi 4C tadi, gitu kan? Nah, memang kemudian ketika PTK bareng-bareng, maka semua orang harus mau belajar. Lifelong learner itu harus mau memperbaiki diri, nggak perlu orang lain, dan mesti melek teknologi. Karena banyak informasi yang bisa dapat di internet. Yang terakhir perlu jadi tim yang baik, gitu kan? Dengan begitu maka nanti ketika membuat RPP perangkat itu hasil kerja bareng. RPP itu hasil kerja bareng tim antara dosen, guru pamong, dan mahasiswa. Ketika PPL, ketika mengajar itu sebagai anggota tim, maka ini anggota tim, mahasiswanya itu anggota tim untuk mengajarkan perangkat yang sudah disiapkan sebelumnya, gitu kan. Bahwa nanti di akhir akan membuat sebuah buku, bayangan saya Bu El, bayangan saya di akhir PPG setiap tim punya laporan buku singkat itu, ini loh yang saya lakukan, ini loh yang saya temukan. Moga-moga nanti ada kesempatan kemudian saling berbagi, apakah forumnya nasional, apa cuma gue berbagi. Nanti ada banyak orang, banyak tim yang bisa berbagi apa yang dia temukan ketika melakukan PTK kolaboratif selama pelaksanaan PPG itu. Itu ya. Nah, adik-adik kemudian dalam rangka ini saya ingin berikan beberapa catatan. Catatan aja ini, yang berikut ini catatan aja, catatan. Yang mungkin bisa jadi bahan renungan, bahan banding. Yang pertama, ini. Jadi, era digital ini sangat mungkin besok pekerjaan-pekerjaan yang tadi Prof. Sawan yang betul low order thinking, itu akan dikerjakan oleh alat. Jadi kalau cuma menghafal, dan seterusnya itu nanti digantikan komputer itu. Kita sekarang kalau menerjemahkan ke bahasa Inggris, cari aja Google Translate kan, gitu. Nah kemudian pekerjaan manusia yang di atas, yang tadi Prof. sebut HOTS tadi. Jadi artinya apa? Sebaiknya ketika nanti mengajar mengembangkan kemampuan SD itu diarahkan ke HOTS tadi, yang 4C tadi, sama itu 4C dengan HOTS tadi, gitu kan? Jadi Prof. sudah menyampaikan ini yaitu ya, yang mulai analisis, sintesis, evaluasi, kreasi itu, gitu kan. Apakah bisa untuk anak SD? Nanti saya akan tunjukkan. Nah ini kan. Nah ini gambar inilah perkembangan otak anak kita. Ternyata perkembangan otak itu kira-kira anak lulus SD itu maksimal loh ya. Itulah pentingnya pendidikan di SD untuk mengembangkan intelektualitas anak. Gambar ini kira-kira itu sampai 12 tahun itu sudah mencapai kira-kira 90% tahap intelektual anak. Bahkan fisiknya otak itu sudah tuntas. Nah, berarti apa? Kira-kira kalau dari 6 sampai 12 itu kita hitung begitu, kira-kira sekitar 30-40% perkembangan intelektual. Itulah pentingnya pendidikan SD, pentingnya peran guru SD mengembangkan intelektual anak-anak kita, gitu kan? Nah, bahkan ini dari Harvard ini menunjukkan bahwa orang itu makin tua, kemampuan fleksibilitas makin turun, gitu kan? Makin turun gitu. Kan? Ya kemudian mumpung masih anak-anak itulah dikembangkan dengan baik. Nah ini punya Piaget. Saya kira Anda sudah baca semuanya ketika di S1 PGSD, S1 mana macam-macam itu bahwa ada tahap sensori motor, tahap preoperasional itu.
anak kita ini kira-kira baru tahap konkret operasional. Bahkan sebagian di awal-awal itu masih tahap pre-operasional. Artinya apa? Ketika berinovasi tolong kemudian tidak terlalu melompat gitu kan. Mungkin hal-hal yang sifatnya masih bisa dilihat dengan nyata, yang tahapnya konkret. Nah, ini kan rujuknya Dale itu. Yang juga saya ambil di sini yang mengatakan bahwa idealnya anak-anak itu juga menyampaikan kepada temannya yang bahasa kurikulum 13 itu communicate, mengkomunikasikan itu. Juga mencoba dan seterusnya itu ya. Nah, kalau berangkat dari ini semuanya, barangkali project based learning mengerjakan proyek yang sederhana itu misalnya anak-anak SD masak bareng-bareng, tetapi diajak memilih masakan yang bergizi, yang bahannya di pasar dekat sekolah itu apa. Juga mungkin bisa berkebun dan itu bagian project based learning. Mencari makanan apa yang bergizi ada di internet. Ya kan? Dan seterusnya. Tapi mempraktekkan itu yang harus didampingi oleh guru. Teman-teman, ini saya ingin memberikan contoh sederhana gitu ya, contoh sederhana. Karena apa? Karena anak kita besok kan diberi subsidi gitu kan. Bahasanya gini, katakanlah begini. Kata yang paling gampang itu ya. Nah, kalau untuk anak SD, ya. Kalau Pak Bupati atau Bu Bupati, wali kota itu ingin memberi subsidi pada semua warga kabupaten di mana Anda berada, kemudian yang diberi itu jumlah beras konsumsi misalkan 1 bulan atau 1 minggu itu, di RT-mu saja perlu uang berapa? Ini sudah saya coba, ketika saya guru, sudah saya coba kepada anak kelas 3 SD, ternyata bisa. Berapa warga di RT-nya, anak-anak bisa bertamu ke rumahnya Pak RT, ke sekretaris RT, itu belajar sekali ketemu orang lain, belajar berkomunikasi, ya kan? Kemudian berapa konsumsi beras setiap orang per hari, itu bisa di Google. Itu belajar IPA kan. Berapa harga beras, itu bisa lihat di Google atau tanya ibunya atau ke pasar. Itu belajar IPS PPKN. Tapi mengalihkan, kalau RT warganya 100, setiap hari itu 2 ons, kemudian sebulan ini 30 hari, harga beras sekian, itu tidak ada di Google. Nah, disitulah kemudian yang tadi saya katakan itu project based learning tadi. Jadi ada project based learning yang sederhana. Contohnya semacam ini, menghitung uang yang diperlukan kalau satu RT dapat subsidi beras selama seminggu atau selama sebulan gitu ya. Dan itu sebenarnya masuk ke host tadi yang kata Prof. Sawa tadi, menganalisis dan kemudian memprediksi gitu kan. Nah, ini saya berikan contoh. Tolong adik-adik, antara tingkat berpikir tadi host dan loss tadi, dan tingkat kesukaran soal itu tidak identik loh ya. Jadi ada contoh ini. Kalau anak-anak saya beri soal, 83/7 ditambah 17,268 ditambah 17/27 ditambah akar 11 min 13 kuadrat berapa? Itu susah. Susah jawabnya itu. Tapi ini lots. Karena apa? Itu mekanistik. Ini bisa diambil alih oleh HP kita ketika punya hitungan oleh komputer kita. Tetapi kalau ini, kita punya contoh host, tapi mudah. Misalnya kan begini. Mengapa kalau habis hujan air sungai kok berwarna coklat? Kan? Itu kan nanti anak harus ngomong erosi kan, gitu kan? Mengapa di bawah rumpun bambu kok tidak tumbuh rumput? Nanti bisa menggandengkan sifat-sifat akarnya bambu yang mengambang. Bambu biasanya rimbun,
Sementara rumput perlu sinar matahari, perlu humus untuk tumbuh, gitu kan? Nah, ini contoh HOTS tetapi mudah yang bisa diajarkan anak kelas SD awal, tetapi termasuk HOTS, gitu kan? Nah, kalau ini mah kemudian yang terakhir teman-teman, karena nanti kalau menggunakan blended itu sebagian menggunakan online dan mungkin juga sebagian akan dikerjakan di rumah, maka ini contoh di Shanghai. Jadi Thomas Friedman itu pernah nulis tahun 13 pas saya di sono dulu ya. Itu meneliti kenapa Shanghai, Cina, Pantai Timur itu mutu pendidikannya melejit. Ternyata apa? Ternyata melibatkan peran orang tua maksimal untuk bergandeng dengan guru. Itu yang saya usulkan nanti kalau menggunakan blended learning, menggunakan project based learning, tolong kolaborasi antara sekolah dengan rumah, antara guru orang tua dibangun supaya punya kebersamaan membimbing anak-anak kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.